Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Januari 2025. Hari ini kita membuka Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristen. Wow, istimewa sekali. Gereja mengajak kita untuk mendoakan wujud ini agar gereja-gereja kembali punya semangat bersatu di dalam Kristus sebagai gembala utama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Ada sebuah nyanyian yang indah saya kira yang mengatakan demikian. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Buat saya betul, sabda Tuhan adalah bagai air segar. Bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar huruf mati. Sabda Tuhan adalah oase yang menenteramkan jiwa dan mendamaikan kita. Dalam bacaan pertama hari ini istimewa. Sabda Tuhan pun dikatakan sebagai hidup dan kuat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang memanggil Lewi anak Alfeus, atau dikenal juga dengan sebutan Matius. Ia adalah seorang pemungut cukai, hamba uang yang kaya dan punya banyak harta. Namun ketika Yesus menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku," ia meninggalkan semua miliknya dan bergegas untuk ikut Yesus. Bahkan Lewi menyiapkan jamuan untuk Yesus sang guru yang memberikan kepadanya sabda kehidupan. Namun mari kita lihat sikap ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi ini. Mereka mencemooh Yesus dan berkata kepada para muridnya, "Mengapa gurumu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Sebab bagi orang Yahudi hukumnya makan bersama dengan para pendosa, ante-ante Romawi adalah najis, mencemarkan kemurnian mereka. Jawaban Yesus luar biasa dan istimewa. Ia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyembuhkan yang sakit, memanggil yang berdosa,
pada pertobatan. Dan inilah yang ia buat pada Lewi, yang diubah dari antek Romawi menjadi pengikut sejati, dari hamba uang menjadi hamba Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah sabda Tuhan yang kita dengar, kita baca dan renungkan setiap hari sungguh telah menggugah hidup kita, sungguh telah menjadi oase yang memberikan ketentraman dan damai? Atau sabda Tuhan masih berupa kata-kata saja, hanya berupa kumpulan huruf-huruf saja? Apakah kita telah membuka hati kita untuk mau disegarkan dengan firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, kita dengar, dan kita mau buat itu, perjuangkan itu dalam hidup kita? Semoga inilah yang mau kita perjuangkan dalam hidup. Yesus senantiasa memanggil kita dengan sapaan yang sama seperti ia menyapa Matius, menyapa Lewi. Mari ikutlah aku. Maukah kita mengikuti Yesus yang sabdanya adalah kebenaran dan amin, yang sabdanya adalah oase yang memberikan kesegaran buat kita. Happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.